Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tak dapat berdiri tegak lagi. Melihat wanita itu, Yesus memanggilnya lalu berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu pula ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Wanita ini sudah 18 tahun diikat iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Ketika Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hukum terakhir dalam kitab hukum kanonik atau hukum gereja itu adalah keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang paling utama. Maksudnya ketika dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, yang harus dipikirkan adalah soal keselamatan jiwa orang tersebut. Memang harus diakui gereja Katolik itu hukumnya memang banyak sekali dan beberapa itu strict, kaku begitu. Tetapi ketika dalam situasi tertentu memang kita diharapkan untuk memikirkan keselamatan jiwa seperti yang dilakukan Yesus pada bacaan Injil hari ini. Yesus tahu itu hari Sabat, dan bukan berarti Yesus tidak menghormati hari Sabat, karena kadangkala kita salah paham lalu mengabaikan peraturan begitu saja karena seolah-olah Yesus ini tidak taat aturan. Padahal Yesus saat hari Sabat itu dia berada di rumah ibadat. Itu kan menaati salah satu hukum, yaitu menghormati hari Tuhan. Maka tidak benar kalau kemudian dikatakan Yesus tidak menaati hukum. Yesus sangat menaati hukum, dalam kitab suci juga banyak buktinya. Tetapi Yesus memberikan teladan, memberikan contoh bahwa keselamatan jiwa seseorang itulah yang lebih penting dalam kondisi tertentu. Dan dalam bacaan Injil tadi, karena ibu itu sakit selama 18 tahun, maka kemudian perlu disembuhkan. Di dalam gereja kita juga sama, kita semua tahu bahwa baptisan itu hukumnya hanya dilayani oleh imam atau diakon. Tetapi dalam kondisi darurat, semua orang boleh membaptis, asalkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, dengan air, dan juga orang itu mau dibaptis. Jadi juga tidak sembarangan. Tahu ada orang yang mau meninggal belum baptis langsung ambil air dibaptis, padahal dia nggak pengen dibaptis, itu juga ya terlalu berlebihan. Tapi ada kondisi tertentu di mana gereja ingin menyelamatkan jiwa orang itu. Maka kita sebagai pengikut Kristus, marilah kita juga berupaya untuk terus-menerus membuat jiwa orang lain, orang yang mungkin mempunyai masalah, orang yang mungkin mempunyai ketidakpastian situasi di dalam gereja, coba kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan akhirnya nantinya kita bisa membantu untuk melepaskan masalah atau ikatan mereka. Ya tentu saja gereja itu punya langkah-langkah membantu, dan membantunya itu ada konsekuensi, ada hal yang harus diikuti. Tetapi yang paling penting adalah kita berupaya untuk terus-menerus mencari dan menyelamatkan jiwa orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari mohon kepada Tuhan, kita hening sejenak agar kita juga bisa menjadi agen atau menjadi orang-orang yang menyelamatkan semakin banyak orang. Kita hening sejenak.